Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya. First of all, kalau misalnya beberapa videonya itu ngeblur, tolong kalian naikin kualitasnya. Karena pada saat aku upload itu semuanya udah SD ya, 1080 kualitasnya. Oke, masih di edisi berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan tahun ini. Selama 30 hari ke depan kita masih tetap akan membahas every single day, kita akan bahas high yield topics, topik yang sering dan akan selalu keluar, dan exam secret yang sering keluar juga di ujian, all for free ya. Your dream untuk kerja di Saudi Arabia, di daerah Middle East manapun itu yang mengharuskan ujian prometrik ataupun percent view, sini kita belajar bareng, aku bantu kalian supaya bisa lulus. And let's start with chapter 3. Ini udah hari ketiga. Oh ya, buat yang udah kenal aku, hai, kita ketemu lagi. Dan buat yang baru tahu channel ini, kenalin, aku Rima, aku register midwife, bachelor specialist midwife yang memiliki Saudi Council dengan one shot exam. Aku berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Maternity and Children Hospital under Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia di Qasim Province tepatnya ya. Dan aku juga seorang tutor prometrik teman-teman, yang udah bantu banyak teman sejawat bidan lulus prometrik exam ya. So we will start our class about mastering stage of labor. Yeah. Jadi intinya ini adalah tentang stage of labor. So first of all, I will change my pulpen sebentar suaya. Okay, next. The clinical timeline for distinct stage. Kita semua udah tahu pasti di dalam bahasa Indonesia, apalagi yang baru-baru fresh graduate ini pasti masih ingat. Ada namanya stage 1, kala 1, stage 2, kala 2, stage 3, kala 3, stage 4, kala 4. Okay. Stage 1, stage 1, onset of labor until 10 cm dilatation. Okay. This stage, onset of labor until 10 cm cervix dilating, success ya. The densest and opened dilatation, the corner stage emerging with birth of baby before baby delivery. Sedangkan stage 2 itu from 10 cm dilatation until birth of the baby. Stage 3, birth of the baby until the placenta delivery. Okay, stage 4, first 1 to 2 hours postpartum. Okay, di sini dia ngingetin kita exam alert. File, memorize this boundaries definition. Okay, ada batasan penjelasan deskripsinya. Di stage 1, first stage, the 3 phases of dilatation, kan ada latent phase, ada active phase, sama transition phase. Di latent phase itu pembukaan 0 sampai 3 cm dilatation dengan mild and moderate contraction. Jaraknya 5 to 30 minutes apart. Oke, di active phase itu 4 to 7 cm dilatation, moderate to strong contraction with 3 to 5 minutes apart, setiap 3 sampai 5 menit sekali. And transition phase 8 to 10 dilatation, very strong contraction, 2 to 3 minutes apart, durationnya itu 16 until 90 second. Exam alert, dikasih tahu lagi. Transition phase contraction are the most frequent and longest. Okay, remember, di transition phase ini itu paling sakit, paling lama, terus dan paling sering kontraksinya. Oke. First stage management itu kita monitoring protokolnya ada. Kita harus ngelihat vital heart rate-nya nih. Kalau low risk, auscultate-nya itu every 30 minutes. Ini ada di soal. Kayak berapa kali mendengarkan DJJ di kala 1. Oke, kalau dia low risk itu 30 menit sekali aja, nggak apa-apa. Kalau high risk kita auscultate-nya itu every 15 minutes ya, ingat. Observation checklist, maternal fetal sign, assess show itu kayak darah yang keluar pada saat kontraksi itu ya, yang ada bercampur lendir.
bleeding, amniotic fluid status intact atau sudah rupture, membran intact atau rupture. Habis itu colornya, kalau dia udah rupture, colornya warna apa? Berwarna meconium kah, yellowish kah, atau clear lacquer kah? Terus ada odor nggak, ada resiko infeksi kayak semacam tanda-tanda infeksi seperti putihan yang kayak gitu. Terus contraction patternnya, nah inilah dihubungkan ke si CTG itu. Di sinilah kita memantau. CTG yang kemarin kita bahas ada 3, early, late, sama variable deceleration. Di sini kita lihat. Oke. Exam tipsnya adalah distinguish between 30 minutes itu low risk. Kalau 15 menit itu kalau dia high risk. Monitoring contractionnya ya. First stage management, comfort and progression. Oke. Yang kita kasih edukasi for the mother is breathing, coach technique to manage pain. Terus kita hydration, ensure the adequate fluid intake, support emotional and reassurance. Terus calm. Dan sampai ibunya teriak-teriak, sister, maif ga, ana ibga Amalia, ana takban, kayak gitu. Banyak tuh sering kayak gitu. Halas, ana ibga mat, kata dia. Masa? Padahal hamil udah anak ke-7, tiba-tiba banget minta ibga mat, gitu ya. Oke, the second stage, delivery dynamic and duration. Definitionnya full dilatation 10 cm, udah buka 10 cm sampai melahirkan babynya. Average durationnya itu kalau primigravida atau first birth itu 50 until 60 second, maksimal tuh 2 hours ya. Oke, multigravida subsequent itu 20 sampai 30 menit. Sign of stage 2 itu uncontrollable urge to push, jadi kayak udah nggak terkontrol lagi, dia udah pengen ngeden banget. And crowning of fetal head, don't forget. Stage 2, oke. Management action station. Kita di stage 2 ini kita coaching, kita direct effective pushing during contraction. Ya mama, Dufi kuais, masya Allah gitu. Pokoknya kita harus nge-coaching ibunya. Oke, next itu position yang sering ditanya itu di soal, supaya bisa turun cepet posisinya, entah itu semi-folder, squatting, atau lithotomy. Terus jangan lupa perineal care, kita harus support perineum karena biar itu perineum nggak laserasi sampai grade 4 during crowning. Oke. Episiotomy only if indicated. Even walaupun di faktanya kita tuh selalu kayak episiotomi kayak gitu ya, tapi kalau di soal kamu harus lihat itu indikasinya ada atau enggak untuk episiotomi. Tujuan kita di kala 2 adalah safe control delivery. Oke. Next, stage third stage atau kala 3. Sign of placental separation. Definisinya tuh delivery of the baby. Habis itu kita delivery of placenta within 30 minutes. Bentuknya apa aja kalau di kala 3 itu? Uterusnya itu bentuknya firm sama globular. Bloodnya itu ada sudden gush of blood. Terus head fundus rises, dia agak naik sedikit. Cordnya itu memanjang. Oke. Critical. Wait for this 4 sign. Do not pull cord prematurely. Please. Kita harus menunggu tanda-tanda ini. Nah, di soal exam itu ada dia nanya 3 signs of separation, placental separation. Oke. Terserah mau ini 1, 2, 3, 4. Nah, terserah pokoknya, tapi harus diingat. Oke. Next itu kita ke AMTSL. AMTSL ini adalah active management track ini ya. Active management kala 3 third stage of labor ini ya. Active management kala 3. Itu bahasa Indonesianya. Manajemen aktif kala 3. Nah, dengan apa aja? Pemberian uterotonik, oksitosin 10 IM within 10 minutes after babynya lahir, langsung suntik IM ya. Habis itu traction, kita harus CCT atau pergangan tali pusat terkendali in Indonesia.
control contraction dengan brain endo maneuver ini. Habis itu kita cek tuh tone-nya. Uterus massage after placental delivery ya. Setelah placenta delivery, please jangan massage placenta belum lahir, habislah kita. Oke, exam alertnya must memorize. Habis kasih oxytocin, kita kasih peregangan tali pusat terkendali atau controlled contraction. Habis itu kita massage uterus supaya dia berkontraksi, tidak terjadi atonia uteri. Oke, manajemen stage kala 3 ini habis infeksi sama kita removal. Step removal principle adalah CCT cord peregangan tali pusat terkendali tadi with counter traction support uterus. Tangan kita saat itu harus menahan di sekitar pundus ya. Warning, do not massage before separation, risk of inversion. Ini bisa aja ketemu di soal tiba-tiba, oh ya massage dulu. Jadi kalian pada saat baca soal itu harus benar-benar kayak carefully, terus harus berpikir sebagai pembuat soal, jangan sebagai bidannya. Oke, jadi placenta itu ada 2 side. Ini fetal side, ini yang ke atas ini yang ada tali pusatnya. Kalau maternal side, ini yang ada cotyledon yang nempel ke ibunya. Jadi begitu lahir kita harus ngecek nih cotyledonnya intak atau enggak. Terus cek membrannya komplit apa enggak. Kalau tinggal bisa terjadi apa? Ya, placental apa? Oke, anyway, nanti kita akan bahas lagi ya. Terus di first stage, the golden hours, ini untuk recovery ya, definitionnya itu di first 1 to 2 hours postpartum. Di first hour kita harus ngecek TTV, observasi apa segala macam itu every 15 minutes. Kalau second di 2 jam pertama itu kita harus ngecek setiap 30 menit sekali. Apa aja yang kita cek, kita harus ensure empty. Skin to skin, bantu ibunya buat skin to baby supaya kalau babynya langsung IMD itu untuk mengurangi perdarahan. Terus monitor BP sama pulse, takutnya tiba-tiba dia preeklamsia post akhiran. Oke, hemorrhage limit the 40s. Oke, ini pasti ingat ya. Kita harus lihat yang pertama itu tone. Kalau tidak berkontraksi artinya atonia uteri. Most common causes 70% dari perdarahan postpartum itu gara-gara atonia uteri. Failure the uterine muscle to contract. Terus tissue retain placenta, nih yang aku bilang tadi. Nggak lengkap cotyledonnya akan terjadi retain placenta. Fragment of placenta of membrane remain in the uterus. Example, check all cotyledon and membrane. Habis itu trauma ini berhubungan dengan laserasi. Jadi tears in the cervix, vagina, or perineum. From repair required. Kalau misalnya di vagina aja tuh masih enak sih, vagina, perineum. Yang takut itu kayak di cervix. Di cervixnya itu sangat susah sekali menjahitnya, makanya sering terjadi oozing. Habis itu thrombin atau coagulation. Pre-existing or acquired blood clotting disorder. Jadi harus cek PTA-PTT-nya atau BTCT-nya itu. Example, pre-existing condition di IC. Oke, perdarahannya itu kalau normal vaginal delivery itu 500 ya, jumlah perdarahan normal. Kalau C-section itu 1000 maksimal perdarahannya. Kalau lebih dari itu sudah memasuki PPH. Nah, bahaya tuh. Critical complication and warning. Retain placenta, definitionnya itu placenta not delivery within 30 minutes. Uterine inversion itu cause-nya itu karena kita nge-pull si cord before separation, belum ada tanda-tanda separationnya, kita udah tarik tuh. Jadi itu risiko buat uterine inversion. Or massaging uncontracted uterus. Example, never massage the uterus before placental separation. Oke. The prometric cheat sheet kimetric fundal head-nya itu kalau lahiran dia di umbilical, setelah lahiran di umbilical sini. Kalau postpartum dia itu akan turun 1 cm per day ya. Anyway, ini teman-teman bisa baca sendiri, ini gampang sih. Kayak stage 1 di latent phase itu 0-3. Stage
State 1 masih ya active pace itu 4,7 cm. State 1 transfusion 8-10. State 2 kita harus ingat-ingat masih oksitosin within 1 minute ya. Langsung IM 10 IU. State 3 itu PPH threshold. Vaginanya kalau perdarahan lebih dari 500 per vaginam, kalau 1000 per Amalia CS. The midwife role synthesis. Kita ngapain? Kita harus monitor vital sama vital heart rate-nya every 15 minutes sama 30 minutes. Habis itu support. Kita harus nge-comfort ibunya, hydration, coaching, intervene, MTSL. Jangan lupa active management third stage of labor, episiotomy if indicated, protect placenta dengan cek sama bonding ibunya. Monitor to psychology, manage the pathology, protect the mother. Okay. Monitor the psychology, manage the pathology, and protect the mother. Okay, so kelasnya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Aku doakan teman-teman sejawat bisa lulus ujian prometric exam dengan 1 kali ujian dan bisa renewal kontrak tanpa takut di-terminate atau dipulangkan ke Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe untuk lanjut seri Prometric berikutnya ya, supaya aku makin semangat share materi dan soal-soalnya di bulan puasa yang lumayan panas ini ya. Dan tolong share juga ke teman sejawat bidan lainnya yang mungkin butuh info belajar gratis. Oh ya, feel free to reach me out di teman-teman mau diskusi masalah apapun. You can tell me, boleh DM di IG aku Rima Xiaomi atau prometric.bd. Kalau misalnya komentar di YouTube agak slow respon. Bebas diskusi masalah apapun, masalah agen, data flow, maris, transfer kafala, interview user buat yang baru pertama kali daftar, nego salary, diskusi cara menghadapi kepribadian staff dari negara lain juga boleh. Aku sangat terbuka untuk itu, walaupun belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. Oke, see you in the next video. Bye-bye.